Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana ila syiratim mustaqim Dinan qiyaman millata Ibrahim Hanifah Ba'atha bihi layna sayyidana Muhammad ibn Abdillah Salawatullahi wasallamu alaih Fataha bihi a'yunan umyan Wa udhunan summan wa quluban ghalfan Akhrajan nasa bihi minadh-dhulumati ilan nur minadh-dhulumati syirki wal jahli ila nuril ilmi wat tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin al mab'uthi bil kitabil azizil hakim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usiku wa nafsi bi taqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala idzan wadlu alaihim naba Ibrahim idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadallu la'akifin al-ayat sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang berbahagia, marilah kita wujudkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperkokoh iktikad beriman dan bertakwa kita ke Allah Subhanahu wa taala. Kita perkuat iktikad untuk taat dalam tunaikan semua perintah Allah Azza wa Jalla dalam bentuk kewajiban-kewajiban. Syukur kita mampu menyempurnakan dengan menambahkan sunnah-sunnah yang Rasul wariskan kepada kita. Kita perkuat pula iktikad untuk menghindari larangan Allah yang diharamkan. Syukur pula kita mampu menyempurnakan dengan meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan. Sederhana hadirin, yang dimakruhkan itu kadang tidak berat, tetapi kita berat untuk meninggalkan. Seperti tidak tidur di waktu yang dimakruhkan, di waktu ba'da subuh maupun ba'da asar. Tapi karena diajarkan untuk menghindarkan, kadang-kadang waktu itu justru kita sedang mengantuk-ngantuknya. Disitulah dibuktikan kita mesti taat kepada Rasulnya. Maka dikatakan wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang agung. Kalau kita sholat, kita taat kepada Allah, tetapi 2 rakaat sebelum sholat kita disunnahkan untuk tambahkan, namanya sholat sunnah qobliyah. 2 rakaat setelahnya maka namanya sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Di malam hari ketika tidur sudah tidak mampu atau sudah jenuh kita tidur, maka disunnahkan untuk bangun, namanya qiyamul lail atau tahajud. Bukankah justru dengan sunnah itu kita diajarkan untuk sehat, untuk mendapatkan keberuntungan jasmani sekaligus rohani kita? Maka jangan paksakan tidur ketika mata tidak mampu untuk bertidur. Jangan paksakan jalan ketika kaki lelah. Maka di situ ada masjid, di situ tempat istirahat Allah disiapkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya
sekaligus kita mengikuti daur kehidupan secara sehat, maka ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Maka ikutilah daur kehidupan itu. Karena apa? Karena Rasul Muhammad SAW hidup dengan sunnah-sunnahnya justru mengikuti daur kehidupan. Rasul manusia biasa, dia bekerja, beliau tidur manakala beliau ngantuk, tapi beliau juga mengajarkan bangun manakala cukup tidur kita. Beliau tidak pernah israf dalam sesuatu, tidak pernah berlebihan dalam sesuatu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah yang berbahagia, tema khutbah ini kita ajak para jamaah untuk mencoba menisik kembali prasasti-prasasti di dalam sholat kita yang sesungguhnya adalah bagian dari cara Allah untuk mengingatkan kembali. Disitulah letak keistimewaan Islam dalam mengabadikan agama tauhid. Apa itu hadirin? Bukankah kita diajarkan ketika di dalam tahiyat kita diingatkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita ini disuruh bersolawat kepada Nabi kita. Seperti apa? Seperti salawat yang disampaikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Artinya apa? Ajaran Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu tidak berbeda. Karena itu perjuangannya juga tidak berbeda. Jadi yang pertama tempatnya di dalam tahiyat kita. Yang kedua di dalam Al-Fatihah. Maka di sana dikatakan alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya sampai ihdinas siratal mustaqim. Ternyata itu juga kalimat Nabi Ibrahim. Kapan itu terjadi? Ketika Nabi Ibrahim dengan hikmah yang anugerahkan kepadanya. Maka Nabi Ibrahim dihidupkan di zaman Namrud, ketika kaumnya Namrud menyembah arca, patung dan berhala. Wadlu alaihim naba Ibrahim idh qala li abi wa qaumi ma ta'budun. Dan bacakan kembali, ulang-ulang, bacakan kembali naba Ibrahim, naba kisah Nabi Ibrahim yang mana? Wa idh qala abihi, ketika beliau matur kepada abahnya dan kaumnya, ma ta'budun, apa yang abi dan kaumnya sembah. Beliau menjawab, qalu na'budu asnaman fanadhallu la'akifin. Aku menyembah asnam, patung-patung. Wa nadhallu la'akifin. Tolong jangan kamu ganggu Ibrahim. Kenapa kamu menyembah patung? Hal yasma'una ittad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun. Kaumku, kenapa kau menyembah patung? Apakah dia memberikan manfaat atau mau mengancam kalau kamu menyembah, memberikan persembahan, atau mau mengabulkan doamu? Maka kaumnya menjawab, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Nabi Ibrahim, saya menyembah, saya memberikan sesembahan, saya memuja karena nenek moyangku begitu. Bal wajadna kadzalika aba'ana yaf'alun. Ini artinya apa? Nabi Ibrahim memberikan pencerahan dengan kata-kata, apa mendengar kalau kamu berdoa? Apa dia mengancam, memberikan mazhar kalau kamu enggak berdoa, enggak memberikan persembahan? Apa bisa mengabulkan doamu? Ya tentu tidak. Lalu kenapa kamu lakukan? Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Karena moyang kami seperti itu. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu sama dalam hal menegakkan kalimat tauhid. Ketika dimanapun berada orang musyrik diingatkan, kalimat alasannya mesti sesembahan nenek moyangku itu seperti itu sejak zaman Nabi Ibrahim sampai hari ini di Indonesia. Maka mereka yang mengatakan sok Nusantara, sok pribumi dan apapun yang terjadi, Islam datang memberikan pencerahan bukan menyesatkan. Maka ketika Islam datang diluruskan sesembahannya bukan itu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, afara'aitum ma ta'budun, apakah engkau enggak memperhatikan apa yang kau sembah? Asnam, patung-patung itu. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin, sesungguhnya semua itu bukan sesembahanku Ibrahim kecuali satu, siapa? Illa rabbal alamin, satu Tuhanku rabbal alamin. Itu yang diabadikan dalam sholat kita. Al-Qul innani hadani ila syiratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahimah. Jadi kita membaca sebelum Al-Fatihah kabiro seterusnya itu sesungguhnya di sana ada kisah Nabi Ibrahim. Maka hadirin ma'asyiral muslimin, di dalam sholat kita sesungguhnya kita melakukan ajaran Nabiullah Ibrahim yang diabadikan di dalam sholat, yang ditetapkan di dalam ajaran Nabi Muhammad 5 kali sehari kita untuk mengingat. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah, kepada Shiratal Mustaqim, bukan siratnya orang-orang yang zalim, bukan juga siratnya orang-orang yang teraniaya, disesatkan. Siapa mereka? Balad zalim itu siapa? Orang-orang yang membunuh nabinya, mengancam nabinya, kaumnya Nabi Musa. Dan yang disesatkan siapa? Orang-orang yang menganggap Tuhan punya anak. Maka ajaran agama itulah yang dalam Al-Quran selalu kita ingatkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita boleh bersahabat dengan mereka, tetapi tidak boleh bersahabat dalam akidahnya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisyairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Al-ayat. Innal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Allahumma ayyidil islam wal muslimin wa unsur asyakira ila yaumiddin wa wasi' ala ibadikal muqilin min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma aslih hawalana wa balligh mimma yurdika amalana wa khtim salihah wa sa'ada ajalana wa tawaffana wa anta radin anna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.